Berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil yaitu ada seorang anak yang hampir setiap hari anak itu marah. Hampir setiap hari marah. Kenapa? Entah apa penyebabnya. Akhirnya seorang ayah tanya sama anaknya, kenapa kamu selalu marah? Nggak tahu. Oke, kalau kamu marah, tolong tancapkan paku ke tembok, lalu dipukul paku itu pakai palu. Berapa kali kamu sehari marah? Seperti itu. Akhirnya anak itu gelum, mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Setiap dia mau marah, dia ambil paku, dipalu ke tembok, ya, sampai menancap. Setiap mau marah lagi terus seperti itu. Akhirnya besoknya ayahnya tanya, anakku, kemarin berapa kali kamu marah? Dilihat pakunya yang sudah tertangkap ke tembok. Ternyata dihitung ada 35 kali paku itu sudah menancap dalam tembok. Berarti berapa kali anak itu marah? 35 kali. Berapa? 35 kali. 35 kali anak itu marah. Maukah kamu untuk sabar? Gimana ayah, bapak? Caranya, setiap kamu menahan marah, tarik paku yang nancap tadi, tarik. Setiap kamu mau nahan marah lagi, tarik lagi paku lagi yang ada di tembok itu. Itu kamu lakukan terus. Akhirnya anak itu mau marah, ditahan, tarik pakunya satu. Dia main lagi keluar, mau marah, tarik lagi pakunya untuk menahan kesabaran. Ngomong dengan adiknya, ngomong dengan kakaknya, perasaannya terbawa, mau emosi lagi, marah lagi, ditarik lagi pakunya. Terus ditanya sama ayahnya, anakku, apa kamu bisa bersabar? Bisa ayah. Berapa kali kamu menahan sabar? Semua sudah saya tarik ayah. Ternyata juga ada 35 kali paku yang sudah ditarik. Apa kamu sudah sukses untuk bersabar? Sudah ayah. Apa yang beda dengan tembok itu tadi? Mungkin kalian tahu apa yang beda dengan tembok tadi? Berlubang. Ada bekasnya? Ada. Rusak tak tembok itu? Rusak. Anak yang suka marah, dia mungkin bisa menahan emosinya, tapi bekas kemarahannya itu kepada orang lain itu akan berbekas. Ada berbekas. Marah sama Nova, misalnya, dia akan berbekas. Saya dimarahi, saya ini, dan seterusnya. Itu efeknya orang yang suka marah, suka emosi, suka ngamukan, singkatnya tentang ngeket, tentang gelut, kayak itu. Hidupnya tidak akan tentram. Gimana caranya? Tahan emosinya, jadilah orang yang sabar. Seperti itu. Seorang murid, peringkat kelas itu ada. Apakah semua jadi peringkat kelas? Tidak. Semua juara itu hanya ada satu. Apakah semuanya bisa jadi juara kelas? Tidak. Yang bisa jadi semua kelas apa? Akhlak mulia kalian yang harus kalian pegang. Jadilah anak yang berakhlak mulia, yang memiliki karakter baik. Semua kalau memiliki karakter baik, itulah sang juaranya. Ya, close dulu kelas. Tidak ada pertanyaan?
yang saya sampaikan? Oke. Generasi emas. Apakah kalian siap? Siap. Oke, aplaus untuk semuanya. Tepuk fokus. Tepuk sukses. Oke, terima kasih anak-anak semua. Pada pertemuan kemarin kalian sudah wawancara ke salah satu tokoh di rumah kalian masing-masing tentang makna proklamasi. Ya. Materi hari ini kalian akan mencoba mempresentasikan ke depan. Ada yang sebagai moderator, penyaji, kemudian pengumpan balik. Sisa dari kelompok itu duduk di tempatnya sendiri dan mempersiapkan kalau seandainya teman-teman yang di depan nggak bisa menjawab. Ya. Ada pertanyaan? Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke. Lihat tugas sekolahnya gimana? Tentang wawancara itu ya. Ya. Hanya kita wawancara ke siapa? Bagaimana kalau kita ke Pak Ustadz aja? Iya, wis anak-anak disuruh ke sini aja. Iya, anak-anak tadi suruh ke sini. Tunggu, ada yang nelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ada di mana? Halo, apa Mbak Lia? Langsung kamu salah Baitul Kufron, kita ketemuan di sana. Oh iya, aku langsung ke sana. Ayo kita ke musola. Kita yuk ke musola Baitul Kufron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa kesini Mbak Lia? Wawancara tentang makna proklamasi. Oh, mau tanya makna tentang proklamasi. Baiklah, siapkan untuk yang nulis. Sebelum saya jelaskan tentang makna proklamasi, terlebih dahulu saya ingin tanya kepada kalian semua. Bagaimana teks proklamasi itu sendiri? Mungkin ada yang tahu. Saya tahu Pak Ustadz. Ayo sebutkan nama. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Betul, itu dia yang namanya teks proklamasi. Proklamasi itu sendiri dibacakan cuma beberapa jam, tapi membawa dampak yang sangat besar sekali bagi bangsa Indonesia. Sebab dengan dibacakannya proklamasi bagi bangsa Indonesia, sebab dengan dibacakannya proklamasi itu berarti rakyat Indonesia telah terbebas dari penjajahan yang telah berlangsung sekian ratus tahunnya. Tentunya proklamasi itu sendiri bukan akhir dari perjuangan para pendahulu kita, namun proklamasi itu sendiri adalah awal bagi kita untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka dari itu sangat penting untuk
mengetahui makna arti dari proklamasi itu sendiri bagi kita semua ini, supaya jiwa nasionalisme kita itu tidak pudar. Proklamasi itu sebagai puncak perjuangan untuk mengusir penjajah, sehingga bangsa kita terbebas dari penjajahan dan bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Dilihat dari kacamata hukum, proklamasi sebagai penanda lahirnya bangsa Indonesia dan mengganti hukumnya dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi amanat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan negara yang saling melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Dan tugas kalian-kalian inilah untuk mengisi yang namanya proklamasi itu sendiri. Raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Jadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, yang benar-benar terbebas dari penjajahan. Mungkin itu makna dari proklamasi yang bisa kalian pahami. Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah dicatat semua. Sudah. Mungkin ada yang lain, Mbak Lia? Sudah, tidak ada Pak Ustadz. Kalian kita mau pamit. Ya sudah, monggo. Yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Dan tugas kalian-kalian inilah untuk mengisi yang namanya proklamasi itu sendiri. Raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Jadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, yang benar-benar terbebas dari penjajahan. Mungkin itu makna dari proklamasi yang bisa kalian pahami. Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah dicatat semua. Sudah. Mungkin ada yang lain, Mbak Lia? Sudah, tidak ada Pak Ustadz. Kalian kita mau pamit. Ya sudah, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Semuanya. Assalamualaikum. Salam. Sehat semua kan? Sehat. Saya di sini sebagai moderator, Lia sebagai penyaji, Ahmad sebagai pengumpan hadis, Novin menulis. Silakan untuk menyaji. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya sebagai penyaji. Nancy sebagai moderator dan Ahmad sebagai pengumpan hadis.
Kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok mana? Bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Bisa diulangi nih? Bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Bapak menanyakan Bagaimana cara mengisi kemerdekaan? terima kasih kelompok 4 sudah bertanya. Silakan penumpang balik menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal Pertanyaan dari kelompok 4 dulu. pertanyaan dari kelompok 4 Cara mengisi kemerdekaan adalah dengan mengajak sungguh-sungguh mengikuti upacara dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jawab. apa sudah paham Qadir? Paham. Yang lain bisa ada yang tanya? Dan kami dari kelompok 1 Mohon pamit. mohon pamit. Nah, kami dari kelompok 1 kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Ini adik-adik ini dari mana? SDN Cipoko 1. Oh, dari SD Joko 1. Ada perlu apa? Tujuan saya ke sini untuk mewawancari Bapak Oh iya, tentang apa itu? tentang proklamasi. Oh, tentang proklamasi. Ya, adik-adik harus paham ya. Iya. Apa sih proklamasi itu? Jadi proklamasi itu adalah suatu pernyataan. Pernyataan tentang kemerdekaan bangsa. Yang mana di sini adalah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia pertama. Dan juga wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang mana di situ Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan tentang teks proklamasi, yaitu apa proklamasi? Proklamasi adalah pernyataan atau ikrar bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia itu sendiri menyatakan lewat yaitu seorang presiden, yaitu Bapak proklamator, yaitu Insinyur Soekarno, dan wakilnya adalah Muhammad Hatta atau Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang itu menyatakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa dibacakan tentang proklamasi? Bahwa bangsa Indonesia itu sendiri ingin lepas dari penjajah, yang mana Indonesia dijajah oleh Belanda. Adik-adik harus paham itu ya. Indonesia dijajah Belanda selama berapa tahun? 350 tahun. Ya, maka proklamasi itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tepatnya di hari apa? Hari Jumat Legi. Hari Jumat, pasarannya Legi. Kalau hijriahnya adalah tanggal 9 Ramadan, tahunnya adalah 1364 Hijriah ya. Jadi pada tanggal 9 bulan Ramadan, seperti yang ada ini bulan puasa, dibacakannya yaitu proklamasi. Kalau pada saat itu adalah tepatnya tanggal hijriahnya adalah tanggal 9 Ramadan, tahunnya 1364 Hijriah.
Ya. Ya. Meskipun saat itu Presiden Soekarno didesak oleh pemuda-pemuda, didesak akan membacakannya tanggal 15. Perjuangan itu pada saat itu tidak mudah. Perjuangan itu penuh dengan pengorbanan, baik jiwa dan raga, nyawa, taruhannya. Ya, adik-adik harus tahu, sekolah harus pandai, harus belajar. Ya, nah, tentang proklamasi harus tahu, Pancasila harus tahu. Kenapa dibacakan proklamasi? Itu adalah mengenai hak-hak tentang kemerdekaan suatu bangsa. Kalau bangsa yang dibicarakan berarti rakyat seluruh Indonesia. Kalau bangsa bukan satu perorangan, ya bukan perorangan, tetapi adalah bangsa Indonesia, ya seluruh mulai Sabang sampai Merauke, ya itu. Jadi tentang proklamasi itu menyeluruh, tidak hanya perorangan satu pihak, tetapi tentang penyatakan kemerdekaannya bangsa Indonesia yang selama itu dijajah, dicengkram oleh penjajah, yang hasil bumbunya dibawa ke Belanda sana. Kita hanya mendapatkan ampasnya saja. Oh, hanya dapat sengsaranya. Enaknya dibawa orang Belanda. Maka pada saat tepat saat itu, setelah Belanda kalah dari ketika dibom, akhirnya Belanda kalah perang. Terus pada akhirnya Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya pada tanggal 17, ya. Itu harus dipahami. Karena apa? Penjajahan itu tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea ke-1. Maka penjajahan di atas muka dunia, di atas dunia harus dihapuskan. Itu ya, sehingga bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi. Itu ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada, sudah. Ya. Terima kasih informasinya, Pak. Iya, sama-sama. Ya, harus pandai, harus pintar, belajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanggal 15, tanggal 16, tetapi beliau tidak mau. Karena apa? Karena tepatnya itu tanggal 17. Kenapa tanggal 17? Semuanya ada makna. Ini adik-adik harus paham. Ya, ada makna. Kenapa di tanggal 17? Tanggal 17 itu sesuai dengan syarat agama Islam, bahwa sholatnya orang Islam itu harus 17 rakaat, satu hari satu malam. Ya, maka di tanggal 17 itu tepat tanggal 17 dibacakan, yaitu proklamasi. Jam berapa? Jam berapa? Jadi harus tahu. Proklamasi dibacakan waktu itu tanggal jam berapa? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi dibacakan proklamasi. Di mana? Di Jakarta. Jalan Pegangsaan Timur nomor berapa? 56 kalau tidak salah. Ya, harus paham. Ya. Yang membacakan siapa? Insinyur Soekarno Dan Muhammad Hatta wakilnya. Coba baca proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Ya, makanya harus paham. Kalau Islamnya, Hijriahnya tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Ya, harus paham ya adik-adik ya. Maka generasi yang baik, pemuda yang baik, penerus bangsa ini harus tahu sejarah ya. Sejarah tentang proklamasi. Proklamasi itu apa? Proklamasi itu adalah pernyataan. Ya, makanya di pelajaran sekolah itu biasanya yang membacakan proklamasi itu adalah seorang pimpinan resmi yang ditunjuk biasanya seperti presiden. Ya, kalau saat itu adalah presiden. Ketika pernyataan-pernyataan di 17 Agustus itu biar di kantor-kantor itu adalah pimpinannya. Siapa? Kalau gubernur ya gubernur, bupati ya. Terus kalau di bawah adalah camat, mungkin kepala desa itu. Tapi harus tahu, harus paham itu ya. Makanya itu agar kita semua tidak melupakan sejarah. Karena siapapun yang melupakan sejarah berarti dia sudah melupakan jati dirinya. Artinya juga melupakan jati diri bangsa itu sendiri.
Kalau sudah dia melupakan jati diri bangsa, dia orang yang tidak menghargai tentang perjuangan. Ya, harus tahu. Ini karena perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Saya sebagai moderator, Alfa sebagai penyaji, Doni sebagai pengumpan Halim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik teman-teman? Sehat lagi puasa. Saya sebagai penyaji ingin menyampaikan tentang makna proklamasi. Kalau waktu saya mewawancarai Bapak Sukamto, Bapak Sukamto itu bicara gini kepada saya. Kalau kita semua ini generasi muda yang akan meneruskan, yang akan memajukan bangsa Indonesia, dan kalian tahu proklamasi itu dibacakan tanggal berapa, hari apa? Tahu. Proklamasi itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 45, hari Kamis malam Jumat Manis. Yaudah, saya hanya menyampaikan itu saja. Apa ada pertanyaan? Ada. Jam berapa proklamasi itu dibacakan? Ulangi pertanyaannya. Jam berapa makna proklamasi itu dibacakan? Pertanyakan. Ada. Apa? Jam berapa makna proklamasi itu dibacakan? Proklamasi itu dibacakan jam 10 pagi. Rival. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Ada. Jam berapa makna proklamasi itu dibacakan? Saudara ini akan dibaca. Ada pertanyaan? Ada. Bagaimana kami dari kelompok 2, bagaimana cara mengisi kemerdekaan sebagai pelajar? Ada pertanyaan lagi? Ada. Saya dari kelompok 4, nama saya Melandri. Siapa yang membaca makna proklamasi? Ada pertanyaan lagi? Ada. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada. Kalau tidak ada, penyaji akan yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengisi kemerdekaan sebagai pelajar adalah kita harus belajar dan jangan main HP terus ya. Dan apa pertanyaannya tadi? Siapa yang membacakan makna proklamasi? Siapa yang membacakan makna proklamasi? Yang membacakan makna proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ada pertanyaan lagi? Yaudah, kalau nggak ada, kami dari kelompok 2 sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru di pegunungan di daerah
B29 atau negeri di atas awan. Awalnya dalam perencanaan saya agak pesimis bahwa murid pegunungan akan bisa mencoba wawancara dengan salah satu tokoh di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya anak-anak sudah mulai bisa, potensinya sudah tergali, dan mereka sudah bisa membagi tugas, siapa yang merekam, siapa yang wawancara, siapa yang menulis, kemudian menyelesaikan tugasnya. Keesokan harinya anak-anak itu mencoba mempresentasikan kepada teman-temannya dari kelompok 1, kelompok 2. Nah, bagi anak-anak yang memakai post-it warna pink itu memiliki kemampuan yang lebih berbeda dari yang lain, sedangkan yang warna hijau cerah itu kemampuannya standar ya. Yang mempresentasikan ke depan itu sebagai penyaji, kemudian sebagai moderator dan pengumpan balik ya. Refleksi untuk modul 2.2 ini, saya sangat senang sekali mempelajari modul 2.2 tentang KSE dan PSE. Dengan begitu, anak itu memiliki potensi dalam dirinya, bisa memiliki kesadaran diri hingga untuk mempelajari bahwa mereka itu walaupun di pegunungan memiliki potensi juga. Sekali lagi, anak-anak ternyata walaupun mereka masih tahap belajar, wawancara dan berhasil di depan, itu tujuan saya agar suatu saat di masa depan mereka 20 tahun yang akan datang, mereka itu bisa tidak grogi lagi tampil di depan, penuh semangat, penuh percaya diri. Dan tentunya namanya masih tahap belajar dan ada di daerah pegunungan, diferensiasi mereka dalam hal seragam itu sudah pasti, karena mereka selalu kehujana setiap hari. Jadi bajunya jarang ada yang kering, jadi bajunya bermacam-macam. Jadi istilah diferensiasi dalam seragam, tapi tidak masalah. Baiklah, dalam hal presentasi dan wawancara, tentu anak-anak sangat memiliki kekurangan. Insya Allah dalam beberapa langkah berikutnya mereka akan belajar dan belajar. Dari yang awalnya grogi, nanti mereka akan bisa lebih semangat lagi, bisa percaya diri tampil penuh di depan. Terima kasih.